Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa alih. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Produk Hukum Peradilan Agama atau Putusan, yang disusun oleh kelompok Raudah dan Wahyudi. Yang A adalah pengertian produk hukum peradilan agama sebagaimana yang tercantum pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama hanya mengenal dua macam produk hukum. Sebagaimana dinyatakan, penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Di antara prosedur tahap beracara pada peradilan agama adalah setelah pengadilan agama memeriksa, maka dia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, produk peradilan agama hanya ada dua macam, yaitu putusan dan penetapan. Beberapa hal khusus yang dicatat ialah ketentuan bahwa tiap penetapan atau putusan atau sepanjang yang berupa produk hukum pengadilan dan lingkungan peradilan agama harus dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dikehendaki pasal 57 UU-PA. Kalimat itu dapat memberikan refleksi karismatik terhadap seluruh produk hukum pada segi tanggung jawab transendental dan sekaligus menjadi pembeda dari produk hukum pengadilan lain. Ketentuan itu turut berpengaruh pada segi-segi produk hukum peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Apabila produk hukum Mahkamah Agung terhadap pemeriksaan kasasi mengenai jalur upaya hukum melalui peradilan agama, ketentuan itu dapat bermakna sedemikian rupa sehingga ada keharusan masuknya kalimat tersebut untuk mengawali putusan Mahkamah Agung. Ya, yang B adalah macam-macam produk peradilan agama. Yang pertama yaitu penetapan. Salah satu produk peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara adalah penetapan. Penetapan yaitu keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat deklaratorik, yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang kedua yaitu putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim, berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Putusan sebagai produk peradilan sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa. Dalam hukum Islam, dalam hal tersebut dianjurkan untuk berijtihad, yaitu seseorang memenuhi persyaratan. Malah menurut Islam, bila seorang berijtihad tapi hasilnya salah, maka ia dapat satu pahala. Dan apabila ijtihad benar, maka ia dapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat. Terdapat dua macam putusan, yaitu yang pertama, putusan sela adalah putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Contohnya adalah putusan terhadap tuntutan provisional. Yang kedua adalah putusan akhir. Adalah putusan yang diucapkan atau dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa. Menurut sifatnya, putusan dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, putusan deklaratoir
adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Yang kedua adalah putusan konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Yang ketiga, putusan condemnatory, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak. Terdapat beberapa isi putusan yang dapat berupa yang A. Gugatan tidak dapat diterima dikarenakan 1. Gugatan kabul atau tidak jelas atau obscure label. Yang kedua, gugatan tidak berdasarkan hukum atau melawan hak. Yang ketiga, gugatan prematur atau belum saatnya. Yang keempat, gugatan nebis in idem. Yang kelima, gugatan error in persona. Yang keenam, gugatan telah lampau waktu atau kadaluarsa. Yang ketujuh, pengadilan tidak berwenang. Yang B adalah gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian dan dapat dikabulkan seluruhnya. Yang C adalah gugatan ditolak. Gugatan ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Yang D, gugatan digugurkan. Gugatan digugurkan apabila dalam persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara gugatan digugurkan. Yang A adalah gugatan dibatalkan. Apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggang waktu 1 bulan tidak diindahkan, maka dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Yang selanjutnya, isi putusan. Putusan yang dikeluarkan pengadilan agama harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang A, kepala putusan. Putusan harus memuat kepala keputusan yang meliputi putusan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang B, nama pengadilan dan jenis perkara. Pengadilan agama mana yang memeriksa perkara, misalnya Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara gugatan cerai pada pengadilan tingkat pertama. Yang C adalah identitas para pihak. Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat dan tergugat. Yang pertama adalah duduk perkara. Yang kedua, uraian lengkap isi gugatan. Yang ketiga, pernyataan sidang dihadiri para pihak. Yang keempat, pernyataan upaya perdamaian. Yang kelima, uraian jawaban tergugat. Yang keenam, uraian replik. Yang ketujuh, uraian duplik. Yang kedelapan, uraian kesimpulan para pihak. Yang kesembilan, pembuktian para pihak. Yang dia adalah pertimbangan hukum, berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa, dan alat bukti, diajukan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa. Yang amar putusan. Amar putusan didahului dan kata mengadili, kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima. Yang F adalah penutup, memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak, dan pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang, dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara. Yang C adalah kekuatan produk hukum peradilan agama. Yang pertama, kekuatannya itu bersifat mengikat. Artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan
yang terlibat dalam perkara itu. Selanjutnya adalah para pihak tunduk dan menghormati putusan itu. Tarikatnya para pihak kepada putusan hakim itu baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dirubah, sekalipun dalam upaya hukum luar biasa. Segala pertimbangan hakim yang menjadikan dasar putusan serta amar putusan merupakan suatu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat. Sedang mengenai hasil penstadiring hakim penetapan mengenai kebenaran peristiwa tertentu dan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dalam disengketakan. Yang kedua adalah kekuatan pembuktian. Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu. Demikian pula putusan perdata menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu. Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak-pihak yang sama. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Setiap putusan harus memuat titel eksekutorial, yaitu kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 1989, maka pengadilan agama telah dapat melaksanakan sendiri tindak eksekusi atas putusan yang dijatuhkan itu. Tidak diperlukan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh pengadilan negeri. Suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut masa upaya hukum yang ditetapkan menurut undang-undang telah habis dan tidak dimintakan upaya hukum dalam masa tersebut. Di samping itu, seorang hakim harus memperhatikan asas-asas putusan yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut didasarkan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Adapun asas-asas putusan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang kedua, diwajibkan di muka umum atau dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap asas yang kedua ini dapat menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Lawan ini disebut contra petitum. Keempat, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Ya, sekian di sini presentasi kami. Salah khilafnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.